محمد اللهم صل وسلم وبارك مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik dan hidayah serta inayah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan badan kepada kita sekalian. Dapatlah kita berkumpul di dalam rumah yang mulia ini bersama-sama kita memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi telah kita bersama-sama baca maulidnya, yang tadi kita telah bersama-sama mendengari pembacaan sejarahnya, pembacaan manaqibnya, yang harus kita semuanya sebagai pecinta-pecintanya dan sebagai umatnya meyakini bahwasannya tidak ada sejarah, tidak ada manaqib, tidak ada cerita yang lebih indah dan yang lebih mulia dan seperti cerita dan manaqibnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pembacaan sejarah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam bala daripada daerah. Amin. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kampung halaman kita daripada segala macam bala. Amin ya Allah. Daripada segala macam musibah. Amin ya Allah. Dari segala macam keadaan-keadaan yang sangat menyiksa kita sebagai sebagai manusia hidup di atas dunia. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dengan datangnya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Amin. Kabul ke seluruh daerah kita Kalimantan Selatan, sehingga tidak ada lagi di antara kita yang sakit hidungnya tatkala bernapas. Tidak ada lagi di antara kita yang kena sakit ispa. Tidak ada lagi di antara kita yang batuk-batuk, dan tidak ada lagi di antara kita yang namanya corona. Amin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan, semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita minta
kepada Allah Subhanahu wa taala Amin. diberikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita meminta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan diberikan rezeki yang banyak Amin. untuk dapat menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya Allah. Berziarah ke makam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan permintaan-permintaan kita seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kemuliaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak makhluk manusia, dari sekian banyak para anbiya, dari sekian banyak para rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memilih satu orang yang bernama Ahmad wa Muhammad. Maka itu kita ini bisa bertawassul, bisa memohon dengan seseorang yang mulia kehidupannya. Seperti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diberikan apa harapan kita, apa permintaan kita, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar wasilahnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan seperti ini, acara seperti ini adalah acara yang mulia. Tidak ada acara yang lebih mulia yang ada di atas dunia ini seperti acara umat Nabi Muhammad memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ketahuilah wahai kalian umat Nabi Muhammad, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat. Kalau sudah predikat sebaik-baik umat itu kita dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah tidak akan ada lagi umat-umat yang akan dapat mengalahkan kemuliaan dan keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, Al-Imam Syarifuddin Muhammad Al-Busiri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Busyra lana ma'asar al-Islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhazimi lamma da Allahu da'iyan li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Kabar gembira, kata Imam Al-Busiri sahibul Burdah, kabar gembira buat siapa? Buat seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, bahwasannya tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih dan memuliakan nabinya Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik manusia, sebagai semulia-mulia nabi, maka di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala muliakan umatnya sebagai semulia-mulia umat. Artinya kita punya hutang budi dengan Nabi Muhammad. Kita punya hutang budi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam hari ini sudah masuk malam pertama daripada bulan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya dan seyogyanya bagi kita semua umat yang memiliki sopan santun dan adab kepada Nabi Muhammad SAW hendaknya memasang niat-niatan yang baik yang sekiranya niatan-niatan kita itu menyenangkan hati Nabi besar kita Muhammad SAW. Pasang niat kita dari awal malam bulan Maulid ini, pasang niat kita.
Hubungkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW sehingga hati kita ini terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW, bersambung hati kita dengan hatinya Nabi Muhammad SAW. Yattasilu, kata Habib Ali Sahibul Maulid, beliau mengatakan, fama min khuluqin fi bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zailil wujud. Itu harapan kita, agar kita yang penuh dengan dosa ini, yang banyak berbuat kemaksiatan ini, masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan apa? Dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Tidak ada seseorang di atas dunia ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dimuliakan oleh Allah apa karena modal tampangnya? Tidak. Sekalipun tampangnya Nabi Muhammad SAW, wajah indahnya Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun dari manusia yang pernah diciptakan oleh Allah yang lebih indah wajahnya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Tidak ada. Sekalipun kalau kita mau membaca sejarah para nabi, sejarah para rasul, mungkin kita mengenal Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bagaimana gantengnya, bagaimana indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam, sampai perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam tidak terasa memotong jari-jari tangannya. Kenapa? Karena menikmati bagaimana keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi kita Muhammad SAW lebih daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf hanya diberikan nisful jamal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Separuh keindahan wajah Nabi Muhammad SAW itu dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW beliau bagaikan bulan purnama. Sebagaimana qasidah yang tadi baru kita baca, anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqal. Indah wajahnya. Budi perawat, potongan tubuhnya paling sempurna. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penyair. Sewaktu beliau datang ke kota Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam ajaran Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, melihat wajah Nabi Muhammad, beliau langsung refleks. Lisannya memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Ajmalu minka lam tara qattu aini, wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih indah ya Rasulullah, wajahnya lebih daripada dirimu. Belum pernah, kata Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, aku melihat dengan kedua belah mataku. Nabi Muhammad itu hidupnya bukan di Banjarmasin, bukan. Yang rata-rata orang-orang kita ini mukanya, tampangnya pas-pasan, ya kan? Nabi Muhammad itu hidup di kota Makkah, di kota Madinah, yang penduduknya kalau kita melihat di sana, bagaimana tampangnya orang Arab? Bagaimana tampangnya orang Arab? Ganteng-ganteng. Sampai ibu-ibu tuh kalau lagi umroh itu ngelihat orang Arab gantengnya, kalau bisa dibungkus bawa kulit. Seperti itu. Allah Akbar. Hidup di zaman, hidup di kalangan orang-orang yang ganteng-ganteng seperti itu, Nabi Muhammad lebih unggul daripada mereka. Dan Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku belum pernah melihat wajah yang lebih indah daripada wajahmu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Indah wajahnya. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih sempurna dilahirkan oleh seorang perempuan seperti kelahiranmu. Aku belum pernah mendengar ada seorang perempuan di tanah Arab ini yang melahirkan anak sesempurna dirimu. Itu.
Nabi Muhammad SAW itu sewaktu dilahirkan oleh ibu kandungnya Sayyidatuna Aminah Ad-Dhuhriyah, itu disebutkan bagaikan memesan. Matanya memesan, alisnya memesan, hidungnya memesan, mulutnya memesan, telinganya memesan, seluruh batang tubuhnya pesanan. Gitu. Kira-kira kalau pian memesan barang, terus tidak sesuai dengan pesanan pian, mau pian terima? Tidak mau kita terima. Ini tidak sesuai ini dengan pesanan saya. Saya pesannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Taunya jadinya melenceng daripada itu. Tidak mau kita. Seperti itu kan? Itu. Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesempurna mungkin. Sampai para ulama mengatakan seolah-olah wajah indah Nabi Muhammad SAW dipesan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan matanya Nabi Muhammad SAW adalah mata manusia yang paling indah di atas dunia ini. Alisnya Nabi Muhammad SAW adalah alis manusia yang paling indah di saat sekarang ini. Itu indah, laksana bulan purnama. Gitu. Orang kalau melihat bulan purnama tidak seperti orang melihat matahari. Gitu. Kira-kira lebih nyaman kita melihat bulan purnama atau melihat matahari? Tapi melihat bulan purnama. Itu. Melihat bulan purnama lebih adem, lebih tenang, lebih sejuk, lebih nyaman daripada kita hanya melihat matahari. Apalagi mataharinya lagi nyentrik-nyentriknya, cuacanya, panasnya sampai melebihi 45 derajat. Banjarmasin belum pernah sampai seperti itu. Belum semalam umroh di kota Madinah itu cuacanya 43 derajat. Banjarmasin malam hari ini 20 derajat. Gitu. 20 derajat. Kota Madinah 43 derajat. Berangkat lagi ke Hadramut di kota Tarim, itu panasnya sampai 47 derajat. Gitu. Berangkat lagi ke Mesir. Di Mesir pun kurang lebih sama dengan kota Madinah, 40 derajat. Panas luar biasa. Panas luar biasa. Kalau dibanding dengan kita di Banjarmasin yang paling tinggi cuacanya kita ini 25 itu paling panas lah. Gitu. Di saat itu Nabi kita Muhammad SAW berada di sana. Gitu. Indah wajahnya, laksana bulan purnama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran karena tampaknya tidak ada. Anda boleh cari semua isi kandungan Al-Quran dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Allah tidak ada menceritakan tentang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Dan tidak ada dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tampangnya saja tidak ada. Kenapa? Karena kalau seseorang hanya modal tampang, tapi akhlak dan budi pekertinya bobrok, maka seseorang itu tidak akan ada nilainya di hadapan manusia. Tapi lihat Nabi kita Muhammad SAW, tak kalah wajah indahnya didukung dengan akhlak dan budi pekertinya, di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi perangai, budi pekerti yang sangat agung. Kenapa? Karena akhlaknya dan budi pekertinya. Maka itu kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus sadar, jangan hanya modal tampang, jangan hanya menonjolkan kegagahan. Lebih daripada itu, kalau kita hendak lebih berharga daripada saja hanya sekedar modal tampang, kita harus membuktikan kalau budi pekerti kita, akhlak kita sama dengan akhlaknya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak ada artinya. Kalau Anda mau hanya bermodalkan wajah indah tapi tidak ada akhlaknya, nol harganya. Yang menjadikan manusia itu mulia di hadapan Allah adalah akhlak dan budi pekertinya. Maka itu jangan menyalahkan apa siapa-siapa. Tak kala keadaan kita saat sekarang ini diliputi kabut asap. Gitu. Ulun alhamdulillah 18 hari berjalan cuaca panas seperti itu, alhamdulillah tidak ada sakit-sakit, tidak ada batuk-batuk, tidak ada serismaan, tidak ada sakit hidung, tidak ada. Begitu sampai Banjar, waduh batuk-batuk. Gitu. Sesak napas kita. Kenapa? Apalagi subuh. Keluar subuh, ya Allah, kabutnya luar biasa. Gitu. Subuh tadi itu ulun turun dari rumah pengajian ke Masjid Nadatul Salam itu jalanan itu jauh-jauh udah kelihatan. Lampu merah itu sampai nggak kelihatan. Kalau nggak kita pakai apa? Pakai lampu dim, lampu panjang baru kelihatan. Begitu. Ini mungkin karena sebab kita sebagai umat Nabi Muhammad teledor di dalam meneladani akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Kita membiarkan anak kita membuka aurat. Kita membiarkan anak kita habis sholat maghrib antara waktu maghrib dan isya berkeliaran kemana-mana. Kadang-kadang kita diam 1000 bahasa. Tak kala anak-anak kita tidak melaksanakan sholat, diam 1000 bahasa. Ada apa jadi orang tua punya anak yang kita besarkan dari hasil jerih payah kita, banting tulang, peras keringat. Tak kala besar kita biarkan dia meninggalkan sholat. Anda bukan orang tua. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, apabila ada rumah, kata Nabi Muhammad SAW, di dalamnya ada kaum laki-laki, tapi kaum laki-lakinya tidak bisa mencegah kaum perempuannya di dalam perbuatan maksiat, maka kaum laki-laki itu tidak ada di dalam rumah itu, kata Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada, bencong. Bukan laki-laki itu. Tidak bisa mencegah anaknya, tidak bisa mencegah putrinya, tidak bisa mencegah istrinya keluar dari pintu rumahnya tanpa menutup auratnya. La haula wala quwwata illa billah. Kita kubur sejarah Nabi Muhammad. Kita kubur akhlaknya Nabi Muhammad. Kita kubur ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah kita, sehingga anak-anak kita tidak mengenal siapa nabinya, tidak mengenal sejarah nabinya, tidak mengenal akan budi pekerti nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena sebab ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan. Padahal hujan itu adalah satu rahmat yang tidak diinginkan oleh penduduk yang ada di negeri Hadramaut sana. Di apa? Negeri-negeri Arab sana itu mereka tidak suka kalau ada hujan. Kenapa? Karena kalau hujan rambu rumahnya mereka itu larut. Gitu. Pian melihat tuh kejadian di Libya. Iya kan? Sekarang ini sudah 9.000 orang yang meninggal dunia. Tidak ada hujan. Banjir bandang itu apa karena hujan? Tidak. Sampai menelan korban 9.000 orang itu, hancur rumah semua. Kota yang begitu bagus hancur. Dengan sebab apa? Dengan sebab air pasang di laut masuk ke dalam kota yang mengakibatkan bendungan jebol. Sekarang terjawab, berarti yang menyebabkan banjir itu bukan karena hujan. Sementara orang kita Banjarmasin mengatakan banjir itu karena hujan terlalu lambat. Sekarang tidak ada banjir di Libya, tidak ada hujan, bisa terjadi banjir bandang sampai seperti itu. 9.000 orang saat sekarang ini sudah meninggal dunia.
Apa kita kebayang kalau Banjarmasin terjadi seperti itu? Ulun sudah sering sampaikan, kita Kalimantan Selatan ini Pak, di bawah permukaan laut. Pulau Kalimantan Selatan ini itu adanya di bawah permukaan laut, gitu. Hampir setengah meter di bawah permukaan laut kita Kalimantan Selatan, gitu. Di bawah permukaan laut. Kalau datang banjir bandang seperti itu, seperti yang terjadi di Aleppo, di Libya sana, kira-kira bangga tenggelam Kalimantan Selatan ini. Gitu. Padahal daerah mereka itu di Libya itu tinggi di atas laut. Habis. Gitu. Kemudian di Maroko juga seperti itu. Gempa bumi sampai 5.000 orang saat sekarang ini yang meninggal dunia. Gitu. Itu sebab apa? Sebab ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita meminta kepada Allah dengan berkat pembacaan Maulid, dengan berkat bulan Rabiul Awal seperti ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hidup di Kalimantan Selatan, wabil khusus di Banjarmasin ini, mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah terjadi aja sudah balanya. Mudah-mudahan jangan ditambah lagi. Jangan ada yang lain-lain lagi dah. Sudah cukup kita Kalimantan Selatan, Banjarmasin ini kebakaran. Mudah-mudahan cukup kebakaran aja. Ada yang lain. Itu kan? Itu hanya kebakaran. Ada orang bertakun lawan ulun. Bib, apa artinya plat mobil Banjar tuh DA? Ulun daripada ngali menjawab, ulun jawab daerah api ulun. Gitu. Kenapa? Kan emang Banjarmasin ini kebakaran. Subhanallah. Gitu kan? Gitu. Jadi hiburan kita masyarakat Kota Banjarmasin kalau kebakaran. Iya kan? Hiburan bagi pemadam kebakaran. Itu kan apalagi lawas ada kebakaran. Waduh, semuanya berangkat. Gitu. Sepertinya itu kalau kada hadir tuh kada abdol. Kada dapat pahala. Subhanallah. Itu. Kok mereka tidak berpikiran kalau tidak hadir Maulid itu loh. Kalau absen dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad itu loh. Mereka tidak dapat pandangan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka berpikir seperti itu, mereka tidak akan mengabsenkan dirinya untuk hadir di dalam majelis-majelis Maulid seperti saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hendaknya kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Mari perbaiki akhlak dan budi pekerti kita. Mari ajarkan kepada putra-putri kita tentang ajarannya Nabi besar Muhammad SAW. Didik mereka dengan didikan yang dididikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nabi Muhammad itu mendapat didikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di dalam disebutkan di dalam manaqibnya, di dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW itu sewaktu beliau dalam kandungan ibunya sudah ditinggal oleh bapaknya. Lahir tidak berapa lama ditinggal lagi oleh ibunya. Dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak beberapa lama Abdul Muthalib lagi meninggal dunia. Berinjak masa dewasa, dididik dan dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Ternyata tidak sampai umur 17 tahun Abu Thalib pun meninggal dunia. Kenapa itu semua terjadi kepada Nabi Muhammad SAW? Apa Allah tidak sayang nama Nabi Muhammad? Kok dijadikan anak yatim? Masa orang dicintai dijadikan anak yatim sebelum dia keluar dari kandungan ibunya? Setelah lahir ke atas dunia dijadikan anak yatim piatu lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Allah tidak sayang dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak.
Tetapi jawabannya kata para ulama dan mahabbah, mereka mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin campur tangan manusia di dalam mendidik akhlak dan budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi Muhammad beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku ini kata Nabi Muhammad adalah manusia yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna didikan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad SAW sangat kasihnya. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Terutama untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan. Kita perlu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, berarti membuat jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad beliau mengatakan di dalam salah satu hadisnya, "Aqrabukum minni manzilatan fi yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalat." Orang yang paling dekat nanti kedudukannya di sisiku kata Nabi Muhammad. Di mana di sisiku? Di yaumil qiyamah, di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Mau dekat dengan Nabi Muhammad, perbanyak baca salawat. Lebih daripada membaca salawat, bikin peringatan kelahiran Nabi Muhammad di dalam rumah-rumah kita. Tak cukup kita membuat peringatan kelahiran Nabi Muhammad hanya di masjid, hanya di langgar, hanya di musola, hanya di rumah orang aja terus. Ada penyakit orang boyah ini kayak itu. Handaknya sidin aja dan diundang orang. Gitu. Gitu. Bulan Maulid, wah diundang orang kemana-mana dia hadir. Tapi dia tidak punya inisiatif bikin Maulid sendiri di rumahnya. Tidak punya inisiatif bikin Maulid sendiri di rumahnya, walaupun hanya kecil-kecilan. Gitu. Walaupun hanya kecil-kecilan. Kumpulkan anak kita, istri kita, baca Maulid di dalam rumah tangga kita. Tidak mesti harus kita bikin besar-besaran. Tidak mesti kita harus mengundang orang banyak. Baca Maulid, pendengarkan itu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita, agar mereka kenal, agar mereka mengerti siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak kita lebih kenal dengan artis, lebih kenal dengan pemain bola, lebih kenal dengan orang kafir yang tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada nabinya Nabi Muhammad SAW. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, rumah ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Saiful mengadakan maulid di awal bulan maulid, peringatan maulid, pertengahan bulan maulid, peringatan maulid, akhir bulan maulid, peringatan maulid. Sepanjang tahun, sepanjang bulan kita bikin peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kalau memang betul kita punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tuh yang cinta kepada Nabi Muhammad itu cirinya bagaimana? Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid, beliau mengatakan di dalam Maulid Ad-Diyaul Lami, cirinya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu, kata beliau, la yasma'una bidzikri Thahal Mustafa illa bihi ta'ashu wa adhabarana. Tidak didengarkan di pendengaran kedua belah telinganya akan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkecuali hatinya bergetar jiwa dan raganya, merindukan, ingin berjumpa dan melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai seperti itu. Cintanya kita sudah sampai seperti itu. Dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kadang-kadang kita hanya asik dengarnya aja, rindunya tidak hadir dalam hati kita. Kadang-kadang kita karena yang punya tugas hanya membaca maulid, kita yang hadir asik ngobrol dengan teman-temannya.
Yang luar biasa lagi, naudzubillah min dzalik, berokok di luar. Itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seolah-olah tidak ada harganya di hati umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kapan hati kita itu bergetar? Kapan jiwa raga kita itu bergetar setiap kali mendengar sebutan nama Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Fahtajatil arwahu tastaqul liqa wa tahinu tas'alu rabbahar ridwan. Ingin dia, rindu dia, ingin hatinya itu. Makanya itu memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Tahukah kita bahwasanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwasannya tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh umat manusia, lebih-lebih umat Nabi Muhammad selama hidupnya di atas dunia ini, melebihi kenikmatan dia dapat memandang wajah Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya di dalam mimpinya. Berarti kalau kita belum sampai melihat wajah Nabi Muhammad walaupun hanya dalam mimpi, berarti kita tidak mendapatkan kenikmatan puncak daripada kenikmatan hidup di atas dunia ini. Melebihi nikmatnya makan, melebihi nikmatnya minum, melebihi nikmatnya berjibah, melebihi nikmatnya kita menggauli istri kita, melebihi nikmatnya kita meminum air es di saat kita berada di padang pasir dalam keadaan panas yang begitu dahsyat. Orang tuh kalau berada di padang pasir, cuacanya sampai 47 panasnya, paling nikmat kira-kira apa yang dia cari? Banyu es, ya, botol aqua yang sudah berpaluhan. Itu yang dicari. Kalau pian bari duit, kada mau. Gitu. Kalau pian bari wadah yang nyaman, kada mau. Kenapa? Karena dia perlunya minum. 70 orang jamaah yang ulun bawa semalam, semuanya mengatakan apa? Ternyata lebih nyaman minum saat panas seperti ini daripada makan. Lebih nyaman minum daripada makan. Iya. Artinya lebih nyaman kanyang itu karena minum daripada kanyang itu karena makan. Kenapa? Karena memang cuacanya panas begitu. Melihat wajah Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad lebih nikmat daripada meminum air yang dingin di saat panas yang begitu panas di padang pasir Sahara. Itu. Biar kalau padang pasir itu ada orang menjual aqua dingin, jangan 10.000, jangan 100.000, sejuta, 10 juta dibagi orang untuk ada orang mau ada duitnya juga. Ya kan? Kenapa? Saking perlunya dengan itu. Maka itu kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad walaupun hanya di dalam mimpi kita, berarti kita belum mendapatkan puncak daripada kenikmatan hidup di atas dunia. Satu-satunya cara ingin memandang wajah Nabi Muhammad SAW walaupun hanya di dalam mimpi, yaitu memperbanyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada seorang pemuda, anak muda, masih belasan tahun umurnya. Tak kala masuk bulan Rabiul Awal seperti saat sekarang ini, dia bercerita dengan orang tuanya dan dengan teman-temannya semua sebayanya. Dia bilang, saya kepengen sekali ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata ibunya, saatnya tatkala engkau masuk ke dalam bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, itulah yang paling tepat untuk engkau bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya pemuda itu setiap kali dia menghadiri majelis Maulid, kawan-kawannya bertanya di pinggir jalan, kamu mau kemana? Pemuda ini mengatakan apa? Saya pengen ketemu Nabi Muhammad. Jawabannya seperti itu. Hadir acara maulid seperti ini, dia bilang apa? Pengen ketemu Nabi Muhammad. Kita yang hadir di sini nih,
Adakah di antara kita yang punya keinginan pengen ketemu Nabi Muhammad? Iya kan? Itu anak muda, dia pengen ketemu Nabi Muhammad. Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi yang kita baca tadi. Beliau mengatakan di dalam majlis maulidnya, Su indanal Mustafa hadir, Habibana khairal insani. Lihatlah wahai semua jamaah, Nabi Muhammad SAW hadir di hadapan kita. Habibana khairul insani, kekasih kita, sebaik-baik manusia. Ada yang protes bilang sama Habib Ali Sahibul Maulid, yang ngelihat mungkin sampean, saya enggak ngelihat. Bagaimana caranya agar kami bisa melihat wahai Habib Ali? Kata Habib Ali, gampang. Dari depan pintu masuk masjidnya Habib Ali yang ada di Kota Siwun, Habib Ali menaburkan pasir sampai ke mihrabnya. Gitu. Setelah asrakal, orang semua berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali Sahibul Maulid mengatakan, Su indana Mustafa hadir. Lihatlah kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya beliau hadir di dalam majlis ini. Gitu. Makanya beliau mengatakan, Habib Ali Sahibul Maulid, beliau mengatakan tidaklah dibacakan Maulid Simtud Durar dan di saat asrakal, terkecuali aku jamin, kata beliau, Nabi Muhammad hadir di dalam pembacaan tersebut. Hadir Nabi Muhammad. Seluruh jamaah yang hadir di dalam masjid itu tertuju matanya melihat kepada pasir yang dihamburkan oleh Habib Ali tadi. Ternyata di situ ada jejak telapak seseorang yang masuk ke dalam majlisnya Habib Ali Sahibul Maulid. Ada jejak batisnya, telapak kakinya masuk. Dilihat di pasir tersebut. Gitu. Maka itu kalau baca Maulid Al-Habsyi ini, ya, waktu Asyura kali itu waktu yang paling sakral. Waktu yang paling sakral. Buat apa? Buat kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Itu. Kalau sampai pembacaan Maulid Asyura pun sudah kita baca, tapi kita tidak melihat juga kepada wajah Nabi Muhammad SAW, berarti ada yang salah di antara kita. Ada yang salah dalam diri kita, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak dapat kita lihat wajahnya. Tidak dapat kita lihat wajahnya. Maka itu para ulama-ulama itu, para ulama salafun shalihin, mereka itu menganjurkan kalau baca Maulid itu benar. Jangan baca Maulid habis selesai hilangan orangnya. Itu. Hilangan orangnya. Itu banyak di mana-mana keadaan seperti itu. Itu. Seolah-olah dia tidak mau ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai si pemuda tadi, setiap dia hadir Maulid dia mengatakan seperti itu. Di saat asrakal dia hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dia melihat wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan mengatakan setiap hadir Maulid pengen bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya tuh. Kita kalau hadir Maulid di mana-mana nanti itu, katakan kepada diri kita pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Minimal paling akhir. Udah jam berapa? 5 menit lagi habis ya. Gitu. Santai. Minimal paling akhir. Melihat wajah Nabi Muhammad sudah nggak bisa gitu. Ya kan? Minimal yang terakhir, setor muka. Wajah-wajah kita ini yang penuh dengan dosa ini, setorkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Harapannya apa? Agar Nabi Muhammad melihat wajah-wajah kita semuanya. Kehadiran Nabi Muhammad di dalam majlis ini memandang wajah kita semua, melihat wajah kita semua, yang punya dosa yang banyak, yang punya kesalahan yang banyak, yang punya maksiat yang setiap hari. Harapannya agar dengan dipandang wajah Nabi Muhammad, kita semuanya dapat dirubah keadaan kita oleh Allah.
kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana doanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdoa, Allahumma ya muhawwil hal, hawwil halana ila hasanil hal. Itu minimal majelis maulid itu. Kalau kita nggak bisa ketemu Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, minimal wajah kita yang dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad hadir di sini, yang lain dilihat wajahnya oleh Nabi Muhammad, giliran kita nggak dilihat wajah Nabi Muhammad SAW. Berarti ada dosa besar yang kita lakukan di dalam hidup kita di atas dunia ini, sehingga Nabi Muhammad tidak mau memandang wajah kita. Maka itu, perbaharui taubat kita, perbaharui kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar harapannya beliau dapat memandang wajah kita seberataan. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam majelis yang mulia ini dipandang wajahnya oleh Nabi Muhammad, dipandang wajahnya oleh Nabi Muhammad, dipandang wajahnya oleh Nabi Muhammad, dan dipandang wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar daripada majelis maulid ini terkecuali dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang tidak baik menuju kepada yang baik, dari perbuatan maksiat kepada perbuatan yang taat. Dan mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang keluar dari majelis perkumpulan maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari yang mulia ini terkecuali dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, kesalahannya sudah diampuni oleh Allah, dan semua hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku ulun yang kurang berkenan. Di hati pian seberata ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.